Cara pertama, perencanaan berbasis data. Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di video tutorial perencanaan berbasis data Satuan Pendidikan atau PBD Satuan Pendidikan. Video ini adalah video pertama dari rangkaian 3 video tutorial cara melakukan PBD Satuan Pendidikan. Pada video kali ini akan dijelaskan proses PBD dengan cara satu, yakni proses PBD menggunakan dashboard rapor pendidikan. Rapor pendidikan yang kita gunakan adalah rapor pendidikan versi 2.0, di mana pada versi ini terdapat banyak fitur baru yang memudahkan proses PBD dengan mengeksplorasi dashboard rapor pendidikan. Namun, sebelum melakukan proses perencanaan berbasis data, Bapak Ibu perlu mengakses ke rapor pendidikan di laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, klik tombol Lihat Hasil Satuan atau Dinas Pendidikan Anda dan login menggunakan akun belajar.id yang Anda miliki. Nah, setelah login, maka sekarang kita siap untuk memulai PBD cara 1. Bagaimana caranya? Tahap pertama adalah tahap identifikasi masalah. Pertama-tama, lihat halaman ringkasan rapor pendidikan yang berisi ringkasan hasil capaian milik Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Selanjutnya, pelajari bagian atas dashboard. Terdapat ringkasan gambaran umum kondisi dari Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Lalu, di bagian bawah terdapat 6 indikator prioritas untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA, dan 8 indikator prioritas untuk SMK. Setiap indikator prioritas menggambarkan hasil capaian Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Kemudian, lihat label warna pada masing-masing indikator dengan kategori sebagai berikut. Warna merah untuk penilaian kurang atau rendah, warna kuning untuk penilaian sedang, dan warna hijau untuk penilaian baik. Pilihlah indikator prioritas yang ingin diintervensi terlebih dahulu dengan memilih indikator prioritas yang memiliki label capaian dengan urutan warna merah, kuning, lalu hijau. Jika warna indikator sama, maka pilih indikator masalah yang lebih dulu membutuhkan intervensi dengan melihat detail peringkat atau kuintil yang paling rendah. Jika indikator tersebut berada pada peringkat atau kuintil yang sama, maka pilihlah indikator yang memiliki penurunan tertinggi atau kenaikan terendah. Namun, jika penurunan atau kenaikannya sama, maka bandingkan skor tahun ini dengan melihat pada apa arti capaian saya. Setelah menentukan indikator yang paling membutuhkan intervensi, kita masuk ke tahap 2, yaitu memilih akar masalah. Pada tahap ini, kita akan mencari tahu dan memilih akar masalah yang menjadi penyebab utama masalah pendidikan di wilayah Bapak Ibu. Klik pada bagian Pelajari Akar Masalah. Maka akan muncul halaman yang berisi akar masalah dari indikator yang terpilih. Di bagian bawah, terlihat 3 kartu yang menunjukkan hal-hal yang mempengaruhi capaian rapor pendidikan atau disebut juga sebagai akar masalah di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Kemudian, tentukan akar masalah yang akan menjadi prioritas intervensi dengan melihat label warna pada indikator, yaitu merah, kuning, hijau, atau detail peringkat atau kuintil yang paling rendah. Setelah menentukan akar masalah, maka selanjutnya masuk ke tahap 3, yaitu benahi. Pada tahap ini, gulirkan kursor ke bawah agar Bapak Ibu dapat langsung mengakses inspirasi benahi pada platform Merdeka Mengajar. Pilih salah satu atau beberapa program inspirasi benahi yang sesuai dengan permasalahan di Satuan Pendidikan Bapak Ibu dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kondisi Satuan Pendidikan masing-masing. Klik tombol Lihat Materi di Merdeka Mengajar. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke laman platform Merdeka Mengajar. Lanjutkan dengan login di platform Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar.id yang Bapak Ibu miliki. Setelah berhasil login, kita dapat mengeksplorasi inspirasi kegiatan benahi yang dapat dipilih di dalam platform Merdeka Mengajar. Setelah tahap benahi selesai,
Maka tahap selanjutnya adalah membuat rencana kerja tahunan atau RKT. Tahapan pengisian RKT bisa mengacu pada tabel berikut. Pada kolom identifikasi masalah, masukkan nama indikator prioritas yang ingin difokuskan pada satuan Bapak Ibu. Pada kolom refleksi akar masalah, masukkan nama indikator atau subindikator yang ingin Bapak Ibu perbaiki. Pada kolom benahi, masukkan benahi dan langkah inspirasi benahi sesuai dengan indikator akar masalah yang sudah ditentukan. Pada kolom kegiatan, masukkan kegiatan konkret dari program yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Pada kolom penjelasan kegiatan, deskripsikan kegiatan-kegiatan yang satuan pendidikan Anda akan lakukan sesuai dengan kegiatan yang dipilih, baik kegiatan dengan biaya maupun tidak. Pada kolom apakah kegiatan membutuhkan biaya, isilah dengan ya atau tidak, sesuai dengan kegiatan yang sudah ditentukan membutuhkan biaya atau tidak. Jika sudah selesai melakukan pembuatan RKT, maka Bapak Ibu dapat memasukkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran pada lembar kerja ARKAS. Contohnya, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal literasi, Satuan Pendidikan Bapak Ibu dapat mengadakan diskusi mingguan terkait modul di sekolah. Misalkan, untuk mengadakan kegiatan ini diperlukan anggaran untuk snack dan kertas HVS. Masukkan jumlah barang atau jasa yang akan dibelanjakan, satuan, harga satuan, dan total belanja. Jangan lupa untuk memastikan total anggaran sesuai dengan jumlah anggaran yang dimiliki. Nah, tahap tadi merupakan tahap akhir dari proses PBD dengan cara mengeksplorasi dashboard rapor pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam melakukan PBD. Mari mulai laksanakan PBD dengan IRB, identifikasi, refleksi, benahi.